Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Umi yang telah mensupport kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan begitu juga kepada rekan-rekan sekalian, Ibu Yeni dan Bu Ati yang siap sharing pada pagi hari ini juga. Dan begitu pula kepada ibu-ibu yang tetap semangat dan berusaha untuk hidup sehat dengan bonus langsing. Oke, kita mulai pada pagi hari ini. Oke, ini sifatnya dialog interaktif ya. Jadi mungkin nanti saya akan minta ibu-ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang obesitas. Oke, saya akan mulai dengan slide pertama. Oh, dari situ. Oke, siap. Ada yang tahu obesitas itu apa? Panitia bisa menyiapkan satu mic-nya biar kita lebih hidup suasananya. Ya, ini saya yakin sekali ibu-ibu udah pagi-pagi bangun subuh-subuh nyiapkan sarapan dulu baru berangkat ke sini ya, karena acaranya pagi juga. Oke? Ada ibu-ibu yang bilang, "Dok, saya ditiup angin aja gendut." Gitu. Ayo. Ya, makanya saya pengen tahu, ini obesitas itu apa? Obesitas itu kegemukan atau kelebihan berat badan. Oh, ya, itu ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Mau digali dulu nih? Atau penumpukan lemak di tubuh. Oh ya, kelihatannya udah banyak yang tahu ya. Jadi bukan ditiup angin terus gemuk. Nah, kalau kita lihat ya, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi. Dengan energi yang dimasukkan dan yang dikeluarkan itu berlebih dalam waktu yang lama. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang gini, "Dok, mungkin berat badan saya naik karena kemarin saya hadir di acara nikahan." Yang salah acara nikahan. Ya, padahal sudah disampaikan dalam waktu yang lama, ya. Gitu. Nah, sekarang kenapa penekanannya pada lemak? Satu hal yang perlu kita ketahui, banyak juga yang berdayat mengatakan gini nih, "Dok, saya itu makannya tiap hari sayur. Saya nggak makan berminyak-minyak lagi. Makan proteinnya banyak." Gitu. Padahal apa? Kalau ada yang berlebih yang kita konsumsi tidak harinya, semuanya akan dimetabolisme, ujung-ujungnya jadi lemak. Makannya roti yang banyak, nah jadinya juga lemak. Roti nggak digoreng katanya, dibakar, jadinya juga lemak. Saya makan ikan yang banyak sekali. Nah, metabolisme akhirnya jadi apa? Disimpan juga jadi lemak. Makanya definisi dari obesitas tadi yaitu penumpukan lemak. Jadi udah tahu kan? Nah, sekarang berapa banyak sih yang dimakan terus jadi obesitas gitu? Tentunya ini makannya banyak. Terus yang dikeluarkan sedikit. Makannya banyak, terus banyak diemnya, aktivitasnya nggak aktif. Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Slide. Nah, ini dia gambaran jelasnya. Energi masuk, nih lihat, timbangannya sampai miring. Nih ya, energi yang masuk, terus energi yang keluar, ini nggak banding. Harusnya timbangannya seimbang. Ini enggak, yang masuk banyak, energi yang keluar sedikit. Terjadilah obesitas. Apa yang mempengaruhi obesitas itu? Mungkin lebih menarik kalau gambar berikutnya. Nah, ini dia gaya hidup atau lifestyle yang tidak sehat. Seperti apa? Banyak diem di rumah. Selesai masak langsung tidur siang. Ya, gitu. Iya. Nah, terus apa lagi? Enggak, Dok, saya tuh enggak suka makan nasi, Dok. Terus makannya apa? Kemarin, nah. Udah ketahuan jawabannya ya. Ibu-ibu paling tahu, saya enggak usah jawab gitu. Nah, antar anak ke sekolah jam 7. Di rumah udah sarapan dengan anaknya. Atau di rumah bilang, "Saya udah gak sempat sarapan karena sibuk nyiapin bekal anak saya." Anaknya
suruh hidup sehat, bawain bekal dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibunya nungguin di sekolah. Ya, ternyata jajanan di sekolah habis sama ibu-ibu. Ya, nah yang kedua lingkungan. Ya, kenapa saya menghadirkan ibu-ibu di sini? Lingkungan itu sebenarnya termasuk kita di dalam keluarga. Jadi, kalau ada yang berusaha menerapkan pola hidup sehat satu orang, biasanya yang lain katut, ikut. Ibu-ibu, tapi jangan juga. Kemarin saya baru ada pasien. Dok, saya dikomplain sama suami sama anak saya. Kenapa? Semua saya rebus, dok. Terus anak saya bilang gini, ya mama yang mau langsing kenapa kita semua direbus semua gitu. Jangan disiksa juga ya. Nah, ini perlunya variasi makanan. Yakin sekali bahwa pada saat kita terpola pikirannya untuk hidup sehat, kita pun akan berusaha mencari lewat Mbah Google. Iya, Mbah Google itu tuh banyak loh ilmu yang dia bisa kasih. Coba buat makanan yang minim lemak gitu. Nanti dikasih tuh apa aja makanan-makanan yang bisa dibuat. Contoh yang saya berikan, kemarin saya belajar juga dari pasien saya. Ya, pasien saya tuh bilang gini, dok, saya itu kan suka kasih pengajian, tapi di saat pengajian saya disuguhinnya gorengan dan lain sebagainya. Oh ya, sekarang gini ibu, itu wasitnya ada sama ibu sendiri. Bagaimana ibu memilah-milah makanan itu? Bagaimana kalau pas pengajian ibu yang menyampaikan? Kan ibu udah dapat ilmunya di poli. Ya, kalau setiap poli itu edukasinya lumayan. Ya lihat-lihat pasien juga. Kalau pasiennya agak banyak jangan minta edukasi lama-lama. Ntar pulangnya jam 12 malam kita. Ya. Jadi saya bilang, coba ibu pikirkan apa yang bisa ibu lakukan. Nah ternyata ibu ini suka sekali makan yang namanya pakai balado. Nah biasanya balado itu terongnya digoreng. Tahunya digoreng. Ikannya digoreng. Nah setelah itu apa lagi? Sambalnya digoreng. Nah ibu ini akhirnya mikir, gimana caranya biar semuanya minim dari lemak. Akhirnya apa? Dikukus. Ternyata dikukus, jadi nggak ada lagi. Termasuk ininya, kenapa dia pilih kukus? Karena kalau direbus katanya nanti vitaminnya sama itunya larut, dok. Wah udah pintar nih, pasiennya lebih pintar dari dokternya sekarang ya. Nah sambalnya juga itu dikukus. Terus di blender jadi bumbu balado. Enak kok. Nah terus saya bilang uang belanja ibu kan juga jadi ngirit kan. Gak usah beli minyak banyak-banyak. Sehat akhirnya. Dan merasakan bagaimana manfaat setelah mulai melakukan pola diet yang sehat. Jadinya pola diet yang sehat ini menuntut kita untuk lebih kreatif. Ya jadi jangan juga pola hidup sehat semua direbus terus taruh di meja. Siapa yang mau? Ini langsing. Karena nggak mau makan orang nanti ya. Kurang gizi ujung-ujungnya. Oke, sekarang secara genetik. Ya memang genetik nggak bisa kita pungkiri juga. Tapi jangan selalu menyalahkan ke genetiknya. Pasien saya ada gini, dia datang, dok saya gendut karena orang tua saya juga gendut. Kakak saya gendut. Belum sudah disalahkan genetiknya. Jangan, karena banyak juga orang yang latar belakangnya, jujur saya katakan, saya berangkat dari keluarga yang obesitas dan itu yang membuat saya masuk ke bagian gizi klinik. Kalau tahu itu kita rata-rata keluarga saya itu di atas 100 kilo. Itu, saya jujur bilang, ya makanya saya berusaha masuk. Kalau ibu lihat saya dulu juga ya lumayan. Nah ini sudah banyak penurunan. Dulu kalau saya ditanya sama pasien berapa berat badannya saya nggak berani jawab. Iya. Nanti saya pikir pasien saya nanti mikir nih, ini yang mau diobati dokternya apa pasiennya gitu kan. Oke, jadi genetik memang ada pengaruhnya tapi kecil. Jadi ibu-ibu tetap kalau ada yang mau melangsing jangan lihat bapak, ibu, nenek dan lain sebagainya. Lakukan pola hidup yang sehat. Ya, karena sekarang batas usia ini orang Indonesia itu udah naik loh sampai 70 berapa gitu ya. Gitu. Panjang umur artinya. Oke, sekarang ketidakseimbangan hormon. Jadi memang ada penyakit-penyakit tertentu yang cenderung itu membuat orang gemuk. Kenapa? Karena metabolismenya melambat. Contohnya pada hipotiroid. Jadi memang ada penyakit tertentu. Kalau yang kena penyakit ini
memang sebaiknya menstabilkan dulu hormonnya karena ada obat-obat tertentu yang digunakan untuk memperbaiki kondisi tersebut agar metabolismenya tetap berjalan. Oke, kemudian psikologis. Nah, ini dia psikologis yang kita mau bahas. Pernah nggak tuh ada yang lagi sedih, makan. Lagi gembira, makan. Gitu kan? Iya. Apakah iya kalau sudah lagi iya. stres ya dok, lagi Iya, galau. lagi stres, lagi galau. Ya, yang tidak mau makan itu sedikit atau kadang bilangnya nggak mau makan tapi cemilannya sebakul. Itu banyak sekali saya dapat. Terus dia ada lagi yang pasien saya bilang gini, dok saya kalau sedih di tas saya harus ada coklat. Oh iya, coklat memang bisa sedikit lebih menenangkan. Tapi ya jangan juga sebanyak itu. Apa yakin bahwa kalau kita udah makan coklat yang banyak masalah kita jadi beres? Kan enggak, malah nambahin lagi. Ujung-ujungnya nanti ke dokter video. Lututnya sakit ya. Ada yang dari duduk berdiri, punggungnya sakit gitu. Padahal usia masih muda loh. Ya, itu yang kita perlu jaga, psikologis ini. Kemudian ada juga yang bilang gini, dok saya kalau habis makan nasi enggak marem kalau enggak minum teh manis. Nah, tahu enggak rasa manis itu? Itu sifatnya adiktif. Jadi semakin dicari, semakin dia kita mau makan. Memang ada kebiasaan seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan? Bahkan ini yang masih punya anak kecil atau cucu, itu dilatih dari sekarang untuk tidak terbiasa mengkonsumsi yang manis-manis. Agar nanti pada saat dia dewasa, dia tidak suka mencari itu. Harus minum teh manis, harus makan es krim, kan banyak ya dessert, nah itu istilahnya. Nah ternyata itu kalorinya lebih gede dari makan utama. Selanjutnya penggunaan obat-obatan tertentu. Contohnya kayak metil dexa ya, dari golongan steroid biasanya. Oke lanjut slide-nya. Lanjut, wow. Tips mengatasi obesitas. Yang pernah, mungkin Bu Novi, bagaimana tipsnya selama ini? Bu Novi yang pakai kudung hijau berdiri. Mana Ibu Novi? Biar Bu Resti Silahkan lihat. Ibu Novi. Oke. Ya, apa tipsnya Bu Novi? Nah, dari beberapa ini yang ada di atas ini, yang mana yang Bu Novi sudah kerjakan? Yang pertama, konsumsi sayur dan buah. Yang kedua, membatasi tidur yang berlebih. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas paling tidak 30 menit setiap hari dengan cara berolahraga atau berjalan. Yang keempat, yaitu mengkonsumsi secara teratur, pola gizi seimbang. Yang kelima, membatasi aktivitas seperti menonton TV, bermain game, dan lain sebagainya. Dan terakhir, membatasi gula, garam, dan lemak. Bu Novi sudah menjalankan yang mana? Saya udah melakukan yang aktivitas fisik ya, yang tadi saya adalah kaum rebahan. Yeah. Udah mulai aktivitas saya olahraga setiap hari. Kemudian juga pola makan mulai, walaupun belum tertib dan belum seperti yang disiplin ya, belum disiplin dengan mengurangi gorengan. Kemudian aktivitas menonton televisi ya, pokoknya yang membatasi rebahan lah, udah lebih banyak aktivitas dan mengurangi konsumsi gula dan garam serta lemak berlebih. Cuman lemaknya ini masih tanda kutip ya, gorengan masih dokter. Oh gitu. Saya sebenarnya mau tanya berapa sih turun berat badannya, tapi nanti Bu Novi ngambek, nggak mau lagi datang acara seminar. Oke, nggak apa-apa. Tapi lihat ya, Bu Novi sudah berusaha untuk menurunkan berat badan dengan menjalankan pola diet ini. Nah, nanti akan ada sharing dari dua teman kita ya. Terima kasih Bu Novi. Oke, ya. Jadi udah tahu ya. Lanjut. Slide berikutnya. Oke. Dok, gimana dok? Saya ini mau mencegah, udah bukan mencegah dok. Karena sudah terlanjur obesitas. Apa yang saya lakukan? Nah, kalau memang sudah terlanjur obesitas, maka yang kita lakukan adalah aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan. Kalau saya bilang tidak usah datang, dok saya datang 1 bulan saya turun 20 kilo. Ya Allah, numpuknya bertahun-tahun. Terus mintanya 1 bulan 10 kilo. Coba bisa dibayangkan gak? Diperas kayak apa itu? Ya, jadi enggak gitu. Tetap kita menjalankan aktivitas, kemudian
membatasi asupan gula, garam, lemak yang berlebih, kemudian tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Seperti ini ya, ini secara sederhananya. Jadi dalam pola makan kita, kalau ada yang mengatakan, "Dok, saya hanya mau menjalankan pola makan gizi seimbang, tapi saya nggak mau berolahraga." Nanti lihat penjelasannya. Ya banyak itu berdaya tapi nggak mau bergerak gitu. Nah kita lihat, oke lanjut dulu. Nah sekarang ini apa dampak dari obesitas? Sekarang ya saya tidak perlu suruh angkat tangan, tapi tahu dulu. Oh ini banyak sekali yang saya dapatkan ya mereka tidak tahu. Ternyata pada saat pemeriksaan ternyata sudah kena diabetes mellitus, penyakit gula. Nah terus kalau ditanya dia bilang apa? Saya keluarga saya nggak ada obesitas. Yang obesitas tetangga penyakit gula. Yang penyakit gula tetangga saya gitu. Kenapa saya bisa kena ya dok? Nah ini jawabannya saya yang tahu pasiennya sendiri ya. Kemudian yang kedua apa? Tekanan darah tinggi ya. Nah udah ini sendiri jawab sendiri di dalam hati. Yang mana nih saya? Oke. Kemudian selanjutnya penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya lagi kolesterol tinggi, batu empedu atau mungkin banyak yang datang dengan perlemakan hati. Kemudian apa lagi? Osteoartritis. Nah ini banyak yang jadi pasiennya Dr. Widyo. Ya. Kemudian malah ini ada lagi yang kena sampai cancer. Karena ini memang mempengaruhi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Dan ini loh yang satu sering tidak kita sadari. Sleep apnea. Jadi tidur tiba-tiba nggak bisa nafas. Itu karena kegemukan. Ya, itu bisa terjadi karena proses obesitas. Oke, ini sudah banyak ya. Saya nggak mau suruh angkat tangan, dirasa-rasakan sendiri aja. Ya, lanjut. Nah, cara mengukur obesitas, lanjut dulu. Iya, sekarang semua pegang handphone. Ayo, pegang handphonenya. Terus buka bagian berhitung. Ayo, kalkulatornya dibuka. Ya, sekarang semua tahu kan berat badannya berapa? Yang belum tahu kira-kira lah. Ya, kira-kira udah tahu ya? Ya, berat badannya diketik dulu berat badan, sudah? Nah, bagi. Ya, kalau ada tinggi badannya misalnya 150 cm berarti 1,5. Ya, berapa? Kalau 165 1,65. Ya, bagi. Ya, bagi satu ya. Sudah dibagi satu kali? Ya, bagi lagi dengan tinggi badan. Jadi 2 kali dibagi ya. Ya, sama dengan kok hasilnya 0,2 enggak? Coba saya ulangi ya. Berat badan. Coba berat badan. Berat badan bagi. Tinggi badan dalam meter. Jadi kalau misalnya 150 jadi 1,5. Ya. Kalau 160 1,6. Udah? Ya. Udah dibagi tinggi badannya tadi? Ya, bagi lagi. Tinggi badan lagi. Ya, 1, berapa? Hasilnya udah ketemu? Ya, sebentar. Jangan disebutin. Ya, jangan disebutin. Sekarang kita lihat ini. Ya, ini kita lihat ini ya. Ini ada normal. Ya. Yang angkanya 18,5 sampai 22,9 coba berdiri. Ada enggak? Ada enggak? Yang 18,5 sampai 22,9. Ada enggak? Enggak ada. Masa satu pun yang enggak ada di sini? Oh ada Ibu. Dok ini katanya di depan ya yang kerudung pink. Ada? Siapa? 28 itu masuknya ke sini, OB1. Oh, oke. Ya, ada? Ada. Berdiri Bu, berdiri. Yes. Ya. 1 orang ada. Ada lagi? Ibu? 2. Yang 18,5. 22,9 batasnya. Batasnya. Ayo, yang berdiri. Ayo, ada lagi?
Posisi Dokter di ini mana? ada di bawah malah dok. Berapa? Berapa itu? Lebih rendah dari ini? 17,7 dok. Ya, berarti Ibu nanti mau dinaikkan berat badannya. Ya, mau dinaikkan. Dinaikkan malah Berat kalau badannya itu. kurang berarti Ya. ibu. Ya, rame ya sekarang. Berapa? 18,5. Berdiri Mbak. Alhamdulillah. Ada ya satu orang. Tadinya saya sudah bilang, wah ternyata yang datang ini mungkin karena judul langsung pada menjas diri. Nah, 18,5 di sini ya. Saya mau tanya, ayo berdiri. Oke. Dari tadi pola hidup yang sehat gitu loh. Apakah ya pegang? Apakah sudah melakukan olahraga rutin setiap hari? Saya kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Kan saya osteoporosis ya. Jadi tiap hari kadang ngikutin yang aturan dari terapi gitu. Sama olahraga juga suka ada tiap minggu 2 kali, kadang sekali, kadang 3 kali. Berapa lama kalau olahraga? Paling 1,5 jam ya. Setengah jam? Iya. Wah, alhamdulillah. Terus untuk pola makan, apakah Ibu setiap hari mengkonsumsi buah dan sayur? Insya Allah selalu. Insya sayuran. Allah gitu ya. Oke, bagus sekali. Jadi Ibu lihat ya, ini berat badannya bagus karena memang aktivitasnya bagus. Iya. Dan mengkonsumsi buah dan sayurnya juga oke. Ibu siapa namanya? Bu Suprihatin. Ya, nanti Mbak Resti di ini ya, di keep namanya. Suprihatin. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Sudah mewakili langsing. Ya, oke. Nah, sekarang kita melihat apakah selalu bahwa orang yang berat badannya bagus, istilahnya tadi IMT-nya bagus, itu komposisinya bagus. Kita lihat, karena kita berbicara komposisi tubuh. Banyak sekali orang menganggap saya sudah langsing dok, tidak lagi diperbaiki. Sekarang kita lihat, apa penjelasan tentang komposisi tubuh. Oke, slide. Nah, tubuh kita, oke ibu-ibu sekalian, fokus lagi. Membahas berat badan nanti ya. Ayo datang ke sini untuk lihat komposisi tubuh ya. Tubuh kita terdiri dari air, protein yang diwakili oleh otot, mineral diwakili oleh tulang, dan lemak. Ini komponen komposisi tubuh kita. Oke? Lanjut. Lanjut dulu. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Apakah orang kurus itu selalu dikatakan sehat? Nah, oke. Nanti kita lihat lagi selanjutnya. Silahkan. Nah, kalau dulu kita melihat orang itu langsing apa enggak, sehat apa enggak, gitu ya, sehat atau tidak. Itu dari misalnya nih, aku gendut. Tapi bagaimana caranya biar saya kelihatan langsing? Pakai baju hitam. Ya, kelihatannya langsing. Terus sekarang aku nimbang badan, timbangan badanku bagus. Oke, kita lihat lagi. Dengan melihat apa? Seperti tadi, IMT atau melihat berat badan dan tinggi badan. Lanjut. Nah, ini ada 2 orang. Berat badannya sama nih, tinggi badannya sama 180. Berat badannya sama 1,5, 105 sama nih dua-duanya. BMI-nya sama. Nah, tapi yang satu perutnya cembung ke depan, yang satunya datar. Six pack. Ya, orang bilang six pack. Ya, lihat kan? Nah, ini sama. Sekarang kita lihat perbedaannya di mana. Kok berat badan sama, tinggi badan sama, BMI sama, kok beda? Lanjut. Apa yang membedakan? Nah, ini lihat ya. Pada yang tadi langsing, ini perutnya ada six pack kayak gini, kita lihat. Dia lemaknya sedikit tapi ototnya banyak. Kalau yang tadi kelihatan cembung, otot lemaknya banyak, lemaknya dikit. Kenapa demikian? Karena otot itu kecilnya segini 5 kilo, lemak itu segini 5 kilo. Makanya pasien saya kalau ada yang datang, wajahnya datang, dok saya sedih dok. Kenapa? Berat badan saya naik.
Saya bilang saya jadi dokternya aja nggak sedih kok melihatnya. Kenapa? Boleh jadi yang naik itu adalah ototnya yang naik. Jadi kemungkinan kan berat. Nah pertanyaan saya selanjutnya biasanya gimana pakai bajunya Bu? Baju-bajunya kepake nggak yang dulu-dulu? Oh iya dok, itu yang dulu-dulu akhirnya dibongkar-bongkarin tuh baju-bajunya. Mbak Ati tuh dia bilang saya udah pakai lagi baju-baju saya. Ya, nah itu. Jadi yang kita lihat tuh lemak. Karena kalau lemak itu turun itu kelihatan banget terasa. Baju itu lebih longgar. Karena lemak ya. Dan memang target kita tadi apa? Obesitas, penumpukan lemak. Maka yang dibakar adalah lemaknya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Tenang, Ibu nggak usah bosen. Ini kemungkinan 2 slide lagi selesai ya. Nah ini kalau kita lihat, apa sih masalahnya kalau komponennya itu tidak stabil? Nih ya, kalau tulangnya itu sedikit mineralnya, jadinya osteoporosis. Gitu ya. Kemudian, kalau ototnya terlalu sedikit, nanti tubuhnya jadi lemah, metabolismenya juga melambat, dan terjadi sarkopenia. Jadi ada pada usia tertentu, itu kalau ototnya kecil apalagi di kaki, itu jadi gampang jatuh. Jadi pada usia-usia yang 40 tahun ke atas ya, yang sudah mulai mengecil otot-ototnya gitu, nah itu diperbaiki gitu, perbaiki komposisi makannya. Jadi jangan makannya dok, saya hanya mau makan nasi. Kalau pagi terutama, pagi nasi sama sayur. Loh kok yang lainnya nggak dimakan? Nggak sempat masak dok. Oh ternyata lebih super sibuk. Padahal masih ada telur loh bisa dimakan. Jadi nggak usah terpaku dengan kondisi tertentu ya. Dan saya juga mengingatkan anak-anaknya itu kan ibu-ibu karena pagi nggak mau repot akhirnya apa? Seringnya pakai nugget. Nuggetnya dibeli bukan bikin lagi. Nah lihat, jadi kalau anaknya mau dikasih ayam, bukan berarti dikasih makan nugget. Kalau mau dikasih makan daging, bukan berarti disuruh makan bakso. Gitu, ya kasih aja dagingnya, biar kualitas protein lebih bagus. Dan apalagi yang mau saya pesan, yang punya anak atau cucu, sekarang tuh banyak sekali yang mau praktis. Kasih anaknya beli makanan bubur yang sudah jadi, yang dijual ya. Itu kalau bisa bikin aja biar tahu apa nih isinya, komposisi makannya apa. Datang emang dikasih makan apa Bu? Itu berapa banyak? Enggak tahu dok. Kok enggak tahu kan dikasih makan? Kan saya beli dok. Saya enggak tahu penjualnya masukkan apa. Nah ini yang saya maksud. Jadi diperhatikan ya karena sudah lihat bahwa ini ototnya kalau kecil itu jadi gampang sakit ya. Kita juga ini yang sudah dewasa seperti itu. Kalaupun kita berdiet, tolong perhatikan makan proteinnya. Jangan sudah berdiet saya nggak mau makan, ya nanti sakit. Pasien saya ada, dia nggak mau makan, hanya makan buah terus, asam uratnya naik. Kenapa? Karena pada buah itu fruktosanya juga tinggi. Makanya saya bilang kalau mau diet itu bukan hanya makan buah sayur, tapi komponennya itu dilengkapi. Dilengkapi apa? Ada karbohidrat, bisa jadi nasi. Saya nggak pernah bilang nggak boleh makan nasi. Nggak mau makan nasi, ada makanan pengganti yang lain. Asalkan takarannya sesuai. Kemudian yang kedua, makan apa? Lauk. Lauk itu bisa apa? Protein hewani, ikan, ayam, telur, itu bisa kok. Nah, kemudian yang nabati apa? Tempe, tahu, kacang-kacangan. Kemudian konsumsi apa lagi? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, itu dilengkapi pada saat kita untuk diet, pola diet sehat. Seperti tadi kan sudah disampaikan. Memang harus dilengkapi, bukan hanya yang ada berapa. Makanya kalau berdiet itu sering, aku lapar dok, makanya aku makan. Kenapa tidak dipenuhi kebutuhan ini? Masing-masing punya fungsi. Ya, itu. Kemudian satu lagi, cairan. Minum air, jangan juga berdiet isinya minum air putih terus sampai bolak-balik kamar mandi. Waduh. Ya dok, saya udah bolak-balik kamar mandi nih dok. Ada perhitungannya ya. Berat badan dikali ya sekitar 25, 30 sampai 35. Kalau yang masih muda-muda boleh 35. Kalau yang usia-usia pertengahan ya itu bisa di 30. Ya 30, tapi kalau yang sudah berumur gitu ya 25 cukup. Itu dihitung kenapa? Kalau terlalu banyak air juga ginjalnya kasihan. Nih malah bisa kalau berlebih jadi bengkak. Datang-datang berat badan saya naik, ternyata bukan naik, bengkak. Kebanyakan minum air putih, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya terlalu banyak lemak, ya.
yang bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengukur komposisi tubuh? Banyak caranya. Bisa dari lingkar pinggul, bisa dengan menggunakan alat seperti ini. Tapi ini sudah tidak terlalu banyak digunakan. Yang terbaru adalah alat ini dengan komposisi tubuh. Kebetulan di Rumah Sakit Umi sudah ada. Dan ini yang tren sekarang ini. Alat ini pengukurannya praktis sekali. Nggak usah ribet pakai macam-macam, enggak. Cuma yang biasa saya minta, jangan olahraga berat pada saat mau periksa komposisi tubuh. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, oke, pagi-pagi datang, itu jangan sarapan dulu kalau mau lebih bagus lagi. Jadi jangan aktivitas fisik berlebih sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Dan juga kalau bisa puasa dulu baru naik, lebih bagus lagi hasilnya ya. Nah biar akurat hasilnya bisa seperti itu. Dan alat ini hanya berdiri loh 10 menit. Terus dia nanti membaca komposisi tubuh kita. Jadi nggak ribet dan tidak menyiksa juga. Tidak dia papain kok, cuma pakai bajunya yang minimal. Ya, pakai baju minimal, terus yang logam-logam juga dilepas semua karena ini adalah elektromagnetik. Jadi kita berdiri seperti ini nih, cuma pegang alatnya, ya. Nanti dia membaca, terus keluar printannya. Nah, kalau dulu Ibu Yeni itu bilangnya apa? Saya mau terima rapot, deg-degan. Apa nih nanti hasil printan yang keluar? Dulu Bu Yeni gitu. Ya dulu Bu Yeni gitu. Setiap kali mau begini, dia udah nervous dulu. Aduh, rapot saya kayak apa? Gitu loh. Tapi hasilnya selalu bagus Bu Yeni ya. Oke, lanjut. Ini alat bagus sekali. Silakan bisa dimanfaatkan di Rumah Sakit Umi sudah tersedia. Nah, selanjutnya yang saya jelaskan ini tadi. Kalau diet tanpa olahraga, ototnya yang turun. Padahal tadi yang mau diturunkan apa? Bukan otot. Karena kalau otot turun apa? Gampang sakit, gampang jatuh, ya. Itu. Kemudian metabolisme melambat. Metabolisme melambat itu apa? Turun berat badannya lama. Nah, selanjutnya kalau diet dengan olahraga, nih dia massa otot terjaga atau bahkan meningkat dan metabolisme juga meningkat. Oke? Jadi kalau saran saya biar tahu berapa sih kadar otot saya, berapa kadar lemak saya, periksalah komposisi tubuh. Nanti Mbak Yeni akan jelaskan bagaimana Mbak Yeni memanfaatkan alat komposisi tubuh untuk memperbaiki kondisi klinis pada saat itu. Lanjut. Oke, jika Anda hanya fokus pada timbangan berat badan, Anda tidak akan bisa mengetahui komposisi tubuh apa yang mengalami penurunan sehingga berat badan Anda menjadi turun. Jadi kalau ibu-ibu datang bilang, saya berat badannya naik, makanya saya kadang diam-diam. Saya hanya berdoa dalam hati, moga aja ototnya yang naik. Gitu ya. Tapi kan ini cuma pakai insting kita akhirnya ya. Tapi kalau mau jelas pakai alat. Oke, lanjut. Nah, ini ya saya bacakan aja. Dengan mengetahui komposisi tubuh, Anda akan lebih memahami fluktuasi berat badan Anda. Baik itu penambahan otot, penurunan lemak, atau perubahan pada komposisi tubuh lainnya. Apapun tujuan Anda, hal penting yang perlu diingat adalah menjadi lebih sehat daripada menjadi terlihat kurus. Ya, target kita sehat. Selanjutnya, oke, ibu-ibu sekalian, ya. Iya, boleh tepuk tangannya ibu-ibu. Ya, sebelum saya close, saya ingin dijawab dalam hati sendiri, ya. Apakah dengan ibu mendengarkan penjelasan saya pada hari ini, ibu sudah mengikhlaskan diri ibu untuk melangsing? Coba jawab yang kencang kalau ini. Hah? Harus langsing? Ya, harus langsing. Oke. Oke. Ya, jadi pada hari ini ibu sudah mengikhlaskan diri ibu untuk melangsing. Dan insya Allah pada hari ini tubuh ibu pun akan berusaha melangsingkan ibu dengan cara tubuh ibu sendiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.